Bab 167. 2 miliar untuk 20 gelas. Klu Tang sudah minum belasan gelas anggur merah. Dia memang tidak minum alkohol, tapi sekarang dia minum begitu banyak. Kepalanya sedikit pusing, dan dia tidak ingin minum lagi. Tetapi keluarga He tidak puas. Klu Tang, untuk apa pura-pura polos? Jangan pikir kami tidak tahu tentangmu. Kamu punya suami, tetapi masih berhubungan dengan Tuan Muda Jiang yang misterius. Jika bukan karena Tuan Muda Jiang misterius yang melindungimu, apa kamu bisa sampai hari ini? Keluarga Tang sudah berkembang, apa kamu tidak bisa membantu keluarga He? Segala macam kata-kata yang tidak menyenangkan dikatakan oleh anggota keluarga He. Apa yang kamu lakukan? Klan Tang berdiri dan memarahi, kenapa Kak Klu harus membantu keluarga He kalian? Tolong perhatikan kata-kata kalian. Dia melirik Kingston Jiang. Dia melihat Kingston Jiang duduk di kursi dengan malas dengan ekspresi acuh tak acuh, dan ekspresinya pun menjadi marah. Istrinya telah dikatai seperti itu oleh orang lain, dan dia masih tidak berani berdiri. Benar-benar sampah tidak berguna. Meskipun klan Tang ingin menjilat seorang kakak ipar yang kaya, tetapi yang dikatakan oleh keluarga He terlalu buruk. Klan, sudahlah, kata Klu Tang sambil berdiri. Dia telah menghormati keluarga He, dan sekarang dia ingin pulang dan beristirahat. Dia berdiri dan ingin pergi. Tetapi Aldo He menariknya dan berkata, Kak Klu, apa yang kamu lakukan? Itu adalah keluarga Su. Jika berhasil menjilat keluarga Su, keluarga He-nya akan berkembang. Bagaimana dia bisa membiarkan Klu Tang pergi? Klu Tang berteriak, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Plak. Aldo He menamparkan wajah Klu Tang dan berteriak, untuk apa pura-pura polos? Apa kamu tahu siapa Kak Out? Apa susahnya menemani dia minum dan tidur dengannya? 2. Tiba-tiba, tubuh Aldo He terbang keluar. Kingston Jiang yang menendangnya. Kingston Jiang berdiri dan menendang, dan Aldo He terbang sejauh 2 meter. Dia tidak berbicara bukan berarti siapapun bisa menindas Klu Tang. Dia tidak berbicara karena dia ingin Klu Tang mendapatkan lebih banyak modal untuk berbisnis. Meskipun dia punya uang dan tidak kekurangan uang, tetapi jika dia memberikannya begitu saja, Klu Tang pasti akan curiga dan merasa bahwa uangnya haram. Klu Tang juga tidak menyangka bahwa Kingston Jiang akan langsung bertindak dan menendang orang. Dia menarik Kingston Jiang tepat waktu dan berkata, suamiku, sudahlah. Kingston Jiang duduk dan memandang Klu Tang sambil bertanya, istriku, apa kamu masih bisa minum? Ya. Klu Tang mengerutkan kening, Kingston Jiang, apa maksudmu? Kingston Jiang berkata sambil tersenyum, jika masih bisa minum, teruskan saja. Apa maksudmu? Klu Tang tercengang. Saat ini, Aldo He telah bangun. Dia mencengkeram dadanya dengan ekspresi sakit di wajahnya. Dia menunjuk Kingston Jiang sambil berkata, sampah sepertimu beraninya memukulku, kamu sudah berakhir. Saat mengatakan itu, dia menatap Out Su. Kak Out, restoran ini milikmu, cepat panggil satpam datang untuk membunuhnya untukku. Ekspresi Out Su juga tidak bagus. Dia menatap Kingston Jiang dan berkata dengan dingin, sampah, berlutut. Kingston Jiang duduk di kursi dengan menyilangkan kakinya dan mengabaikan Out Su sambil berkata, istriku, jika bisa minum, minumlah. Untuk apa minum? Pulang, teriak Klu Tang. Dia tahu bahwa Kingston Jiang bisa bertarung, dan belasan orang akan jatuh dalam sekejap. Dia tidak ingin memperburuk keadaan. Sementara Out Su mengeluarkan teleponnya dan menelepon. Tak lama, pintu didorong terbuka, dan belasan satpam dengan tongkat listrik masuk. Kingston Jiang langsung mengangkat tangannya dan berkata, jangan bertindak gegabah. Istriku, temani Tuan Muda Su minum beberapa gelas lagi, jika kamu tidak minum, aku akan dipukul sampai mati. Saat melihat situasi itu, Klu Tang juga ketakutan. Dia juga tidak ingin Kingston Jiang memukuli orang lagi. Dia menatap Out Su dengan ekspresi memohon di wajahnya, Tuan Muda Su, keluarkan mereka,
aku akan menemanimu minum beberapa gelas lagi. Itu baru benar. Aotsu tersenyum. Di wilayahnya, terserah dia ingin membantai siapa. Dia melambaikan tangannya. Satpam langsung keluar. Klutang tidak punya pilihan selain duduk dan terus minum. Sementara Kingston Jiang mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Pada waktu yang sama, setelah menerima telepon Kingston Jiang, Stanley Wei pun langsung menelepon Kenny Su. Begitu mendengar itu, Kenny Su langsung tercengang. Kemudian, dia mengumpat dengan keras, "Aotsu sialan itu, apa dia ingin menghancurkan keluarga Su? Jika dia berada di Jiangbei, dia pasti akan langsung menuju ke sana dan membunuh Aotsu. Tetapi dia berada di Jiangzhong dan tidak bisa kembali untuk sementara waktu." Dia memberi telepon pada Jerome Su, kepala keluarga Su saat ini. Itu adalah ayahnya. "Ayah, gawat, sesuatu yang besar telah terjadi. Bajingan Aotsu itu bahkan meminta istri naga hitam untuk menemaninya minum. Kamu cepat pergi ke Big Bowl." Naga hitam menelepon bahwa satu gelas harus dibayar seharga 100 juta sebagai kompensasi. Jika terlambat dan Klutang minum beberapa cangkir lagi, maka kerugian kita akan besar. Tidak masalah jika kerugiannya kecil, tetapi jika kita menyinggung naga hitam, maka keluarga Su akan tamat. Naga hitam, itu benar-benar naga hitam, komandan utama Belantara Selatan, dan dia juga merupakan bos di belakang New Generation. Yang membunuh keluarga Xiao, pemimpin 4 keluarga besar Jiangzhong adalah naga hitam. Di Imperial Residence sebelumnya, aku telah melihat naga hitam dengan mata kepalaku sendiri, dan Dewan Eksekutif Wei langsung berlutut padanya. Jerome Su adalah anggota Business Alliance dan Dewan Direktur Eksekutif Jiangbei. Dia juga mengerti sedikit di hatinya tentang siapa yang membeli New Generation. Sekarang ketika menerima telepon dari Kenny Su, wajahnya tiba-tiba berubah. "Aku akan pergi melenyapkan bajingan itu." Jerome Su bergegas ke Big Bowl dengan garang. Big Bowl. Klutang sudah banyak minum. Semuanya hampir 20 gelas jika ditambahkan. Dia benar-benar tidak bisa minum lagi, dan dia merasa ingin muntah. Aldo He merasa sudah cukup, dan mengeluarkan setumpuk uang kertas merah dan melemparkannya ke Kingston Jiang. "Sampah, ambil itu untuk berfoya-foya. Kak Out akan membawa pergi istrimu dan mengantarnya kembali besok." Kingston Jiang menerima uang itu dengan tenang. Gerakannya dilihat oleh Klutang yang mabuk. Saat ini, kekecewaan muncul di hatinya. Sementara Aotsu sangat bersemangat. Apa akhirnya dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan? Saat melihat sosok ramping Klutang, dia tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya. Dia bahkan sudah memikirkan adegan dia melakukan hubungan seks dengan Klutang. Beruak. Tepat pada saat ini, pintu ditendang hingga terbuka. Seorang pria berusia lebih dari 50 langsung berlari masuk ditemani dengan 7 hingga 8 preman. Pukul bocah itu sampai mati. Yang datang adalah Jerome Su. Aotsu memandang Jerome Su yang berlari masuk dengan sedikit tercengang, dan berkata, "Paman, kenapa kamu ada di sini?" "Ah." Sebelum dia selesai berbicara, seorang preman berlari mendekat, lalu menjambak rambut Aotsu, dan menamparnya dengan keras. Dia dipukuli hingga tercengang. Klutang juga tercengang. Semua orang pun tercengang. Hanya Kingston Jiang yang berwajah tenang. Jerome Su memarahinya, "Bunuh dia." Beberapa preman langsung menjatuhkan Aotsu ke lantai, lalu meninju dan menendang. "Ah, Paman, jangan pukul lagi." Aotsu terus memohon belas kasihan. Ketika anggota keluarga He melihat adegan itu, mereka pun membeku. Jerome Su datang ke depan Klutang, lalu menjatuhkan dirinya dan berlutut di lantai sambil terus bersujud. "Nona Klu, cara keluarga Su tidak benar, tolong lepaskan keluarga Su pergi." Klutang sedikit pusing. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia berdiri tepat waktu, dan mencoba untuk membantu Jerome Su bangkit. Tetapi begitu berdiri, dia langsung muntah. Jerome Su yang berlutut di lantai langsung penuhi dengan minuman.
Dia duduk di kursi dengan lemah. Ah! Otsu menjerit, dan kemudian pingsan. Adegan itu membuat anggota keluarga He takut. Semua anggota keluarga He duduk di samping, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun karena terkejut. Kingston Jiang memandang Jerome Su yang berlutut di lantai dan berkata dengan tenang, "Keluarga Su meminta istriku untuk minum. Istriku sangat berharga, dan harga minum juga sangat mahal. 1 gelas 100 juta, aku sudah menghitungnya dengan jelas. Istriku telah minum lebih dari 20 gelas, hitung saja 20 gelas, berikan 2 miliar dan masalah ini selesai." "Apa? Kamu gila?" Klu Tang yang mabuk seketika tersadar dan memandang Kingston Jiang sambil memarahinya. "Kingston Jiang, jangan bicara sembarangan. Apa itu 1 gelas 100 juta dan 2 miliar, kamu benar-benar gila." "Baik, baik." Jerome Su tidak berani membantah. Kenny Su telah mengatakan dengan jelas di telepon siapa orang itu. Dia adalah naga hitam. Dia adalah keberadaan yang berdiri di piramida emas kekuasaan. Satu kata naga hitam, jangankan keluarga Su, bahkan bisnis alliance pun akan berakhir. Meskipun 2 miliar adalah angka yang besar, tetapi jika uang bisa menyelesaikan masalah ini, maka dia akan menyelesaikannya dengan uang. Jerome Su mendongak dan memandang Klu Tang sambil berkata dengan memohon, "Nona Klu, aku akan memberikannya, 2 miliar, kan? Berikan aku rekening bankmu, dan aku akan segera mentransfernya." Itu. Klu Tang benar-benar tercengang. Dia miliar bukanlah angka yang kecil. Siapa orang ini? Dia akan memberikan 2 miliar begitu saja. Bersambung.